Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Laqad qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini. Tentunya itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kita sehat, ya bukan karena kita kuat, ya, tetapi yang menggerakkan kita ke tempat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kemudian ya, alhamdulillah pada kesempatan ini ya, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ya, atas bantuan dari rekan-rekan Bas FM, kami bisa hadir di Pati untuk menyapa ikhwah-ikhwah kita sekalian, ya, karena ketika kita menjumpai sesama ahlu sunnah, ya, seakan-akan kita bertemu dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka lah ahlu sunnah yang menghidupkan ajarannya para sahabat Nabi, ya, mereka lah ahlu sunnah yang senantiasa meniti jalannya Rasulullah, juga khulafaur rasyidin, dan juga para sahabat Nabi yang lain. Baik, kesempatan pagi hari ini ya, kita akan mengenal lebih dekat dengan padang mahsyar. Ya, tentu ya, sebagai seorang mukmin yakin seyakin-yakinnya bahwa ada kehidupan lain ya, selain di dunia ini. Seorang mukmin keyakinannya adalah bahwa kehidupan abadi adalah ketika sudah menginjakkan kakinya di surga. Ya, karena fase kehidupan manusia itu dimulai dari fase yang pertama di alam rahim, kemudian yang kedua di alam dunia sekarang ini sedang kita rasakan, dan yang ketiga adalah di alam ya barzah, lalu nanti ya kita dibangkitkan semua di alam akhirat. Itu keyakinan seorang mukmin. Makanya ikhwah sekalian ya, ketika orang meninggal itu bukan berarti terakhir di situ, tidak. Ya, sebagian kan orang mengatakan apa? Ya, dia telah berpindah ke tempat peristirahatan yang terakhir gitu.
Padahal justru itu adalah awal pintu menuju akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, ketika Utsman melihat kuburan itu selalu nangis dengan tangisan yang mengeluarkan banyak air mata dan membasahi lihyah beliau. Para sahabatnya nanya, tadkhulul jannah wan nar wa la tabki wa tabki min hada. Wahai Utsman, kalau disebutkan surga dan neraka engkau tidak nangis gitu. Tapi ketika kamu lihat kuburan pasti nangis. Ya, ada apa? Maka kata Utsman bin Affan, dia menyebutkan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat yang akan kita kunjungi. Ya, makanya keimanan dalam rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, itu mata budia kapan dimulai? Dimulai adalah saat kita mati. Ya, keimanan dengan hal-hal yang terjadi setelah kematian, dimulai dengan kita dimasukkan ke dalam alam kubur, ya, lalu terjadi fitnah kubur, kemudian nanti dapat azab atau nikmat, terus ya, sampai nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Dan ikhwas sekalian, harus kita yakini bahwa kehidupan, ya, setiap kehidupan atau fase kehidupan setelahnya itu lebih lama daripada sebelumnya. Seseorang berada di alam rahim paling cuma 9 bulan, kemudian masuk alam dunia, ya, maksimal umur yang disampaikan oleh Rasul 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melebihi itu. Nanti masuk alam akhirat lebih lama lagi. Ya, menunggu kita dibangkitkan itu bisa jadi lebih dari umur kita di dunia. Kita tidak tahu kapan kiamat. Ya, begitu pula dengan alam akhirat setelah alam barzah yang itu lebih lama lagi dibandingkan dengan alam barzah. Nah, kita masuk ke dalam padang mahsyar. Ya, sesungguhnya kalimat, ya, secara bahasa dari kalimat al-mahsyar dari kalimat al-hasyar. Al-hasyar itu bermakna al-jam'u ma'as-sauki atau ma'as-saukin, ya, pengumpulan yang disertai dengan penggiringan, itu namanya hasyar. Dan hasyar sendiri yakunu fid dunya wal akhirah. Hasyar sendiri itu terjadi di dunia dan di akhirat. Di dunia terjadi 2 kali, di akhirat pun terjadi 2 kali. Al-hasyar di dunia, ya, itu terjadi 2 kali. Satu sudah terjadi di zaman Rasul, satunya menjelang hari kiamat. Kapan itu? Ya, yang pertama adalah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 2. Ya, kalimatnya hasyar, pengumpulan. Yaitu ketika Bani Nadir, ya, diusir dari Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir. Ya. Allah sebutkan ahlul kitab Yahudi sebagai orang kafir. Ya, berarti kita juga harus meyakini bahwa selain Islam dia adalah orang kafir. Allah mengatakan Allah yang mengeluarkan orang kafir dari ahlul kitab, ya, min diyarihim, dari negeri mereka, dari kampung halamannya, ya, li awwalil hasyr, pada saat pengusiran yang pertama. Ini terjadi pada Yahudi Bani Nadir. Karena ikhwas sekalian, Rasul begitu sampai kota Madinah, di sana banyak sekali orang Yahudi, gitu kan.
Ya, begitu sampai Madinah ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ya, dan lain sebagainya. Karena memang orang Yahudi ya meyakini di dalam Taurat bahwa nabi terakhir akan muncul di negeri yang banyak pohon kurmanya, yaitu Yasrib, kan gitu. Yasrib itu nama lain kota Madinah. Ya, mereka tunggu nabi yang terakhir, harapannya nabinya dari kalangan mereka lagi. Nabinya dari kalangan mereka. Ya, makanya mereka tuh selalu membanggakan diri ketika misalnya orang-orang Arab itu mencela mereka, melecehkan mereka, mereka mengatakan tunggu pembalasan kami ketika nabi sudah muncul. Ya, ketika nabi sudah muncul. Pikiran mereka nabinya dari kalangan mereka, karena kita tahu nabi-nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Ya, Israel itu nama lain dari nabi siapa, Pak? Nabi Yakub, ya kan? Ibrahim punya anak 2, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Ya, Yakub ini punya anak 12. Nah, itulah asal muasalnya Bani Israel, ya 12 suku itu. Ya, dari 12 anaknya ya Yakub. Nah, fa idzal ladzi kharaja, ketika ternyata yang keluar bukan dari kalangan mereka, bahkan keluarnya dari keturunan Ismail, ya kan? Rasulullah itu kan kalau kita runtut sejarahnya atau runtut silsilahnya sampai ke Ismail alaihi salam. Ya, makanya mereka begitu muncul, ya tetap nggak mau beriman, kesombongan mereka. Ketika ada sahabat datang kepada mereka, dulu katanya kalian ketika ada nabi mau menyerang kita, lah sekarang nabi udah muncul. Ya, maka mereka mengatakan bukan nabi ini yang kita tunggu. Ya, bukan nabi ini yang kita tunggu, subhanallah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini untuk mengusir Bani Nadir yang dia kemudian mengkhianati perjanjian. Allah keluarkan mereka sehingga menuju Khaybar. Ya, sehingga menuju Khaybar di negeri Sam yang nantinya di akhir-akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7 atau 8 Hijriah menyerang mereka kembali. Ya, dalam peristiwa perang Khaybar yang itu menjadikan salah satu istri beliau dinikahi, yaitu Safiyah. Nah, ini hasyar yang pertama di dunia dan ini sudah terjadi di masa Rasul. Al-hasyar yang kedua di dunia itu terjadi sebelum kiamat dan menjadi salah satu tanda besar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan salah satu di antara tanda kiamat, wa narun takhruju min qa'ri adana tasukun nas au tahsyurun nas. Nanti di antara salah satu tanda ada api yang muncul dari bawah kota Aden, yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia. Fadhabitu ma'ahum haitsu batu, lalu mereka menginap ya bersama-sama di tempat mereka menginap, ya wa taqilu ma'ahum haitsu qalu, kemudian mereka tidur siang bersama di tempat mereka tidur siang. Nah, ini salah satu tanda kiamat kelak, ya bahwasanya manusia akan digiring menuju ya tempat berkumpul dan lain sebagainya. Ini belum terjadi, ya wallahu alam. Kemudian hasyar yang kedua yang terjadi di akhirat, Pak. Pengumpulan yang kedua terjadi di akhirat. Yang pertama adalah pengumpulan manusia menuju padang mahsyar, dan ini yang akan kita bahas. Yang kedua adalah pengumpulan dan penggiringan manusia al-hasyru ilal jannati awin nar. Ya, pengumpulan dan penggiringan manusia menuju surga atau neraka. Tentunya ini digiring menuju sirat nantinya. Ya, yang lolos dari sirat berarti dia ahlil jannah, tetapi yang tergelincir maka dia tergelincir menuju neraka jahanam. Taib.
Kita kerucutkan pembahasan kita pada padang mahsyar, yaitu pengumpulan di padang mahsyar. Nah, dalil mengenai bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar banyak. Karena sekali lagi ikhwas sekalian, kalau kita bicara alam gaib itu nggak boleh mengira-ngira, oh kayaknya begini, oh kayaknya begini dan lain sebagainya. Ya, orang mungkin dengan sayanya mengatakan oh di planet ini ada kehidupan dan lain sebagainya. Padahal itu alam gaib, tentunya harus berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Termasuk di dalam masalah ini. Ya, Allah sebutkan banyak dalil. Ya, di antaranya di dalam ya surat Al-Waqiah ayat 49 sampai 50. Allah mengatakan kul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kul, katakanlah, ya sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian la majmu'una, semua pasti dikumpulkan, ya ila miqati yaumin ma'lum, pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Ya, kalimat apa? Ya, la majmu'una, dikumpulkan. Ya, para ulama mengatakan ini dikumpulkan di padang mahsyar. Ada lain, ya surat Al-Kahfi ayat 47. Allah mengatakan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka, Pak, seluruh manusia. Ya, kami kumpulkan untuk mereka seluruh manusia. Falam nughadir minhum ahada. Enggak ada satupun yang akan ketinggalan. Jadi enggak ada istilahnya ternyata ada orang baru bangkit dari kubur ketinggalan, dia tuh enggak ada. Ya, semuanya nanti akan dikumpulkan dari manusia Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ya, dari jin ya sampai jin terakhir dan lain sebagainya. Ya. Ini dalil-dalil yang ada, kita sebutkan dua saja karena waktu yang tidak memungkinkan. Baik, yang ini menunjukkan bahwa semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu persidangan. Ya, untuk menunggu hari penghisapan dan lain sebagainya. Tentunya sebelum manusia dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Ya, nah. Kemudian siapa saja yang dikumpulkan di padang mahsyar? Ya, atau makhluk siapa saja yang dikumpulkan di padang mahsyar? Jawabannya adalah kullu mukallafin, ya setiap yang mukallaf dikumpulkan di padang mahsyar. Mukallaf itu yang dibebani syariat. Siapa yang dibebani syariat, Pak? Ya, as-saqalain, dua makhluk. Siapa dua makhluk itu, Pak? Jin dan manusia. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti dua-duanya ini mendapatkan ya, kewajiban untuk beribadah. Ya, dan setan masuk dari kalangan jin. Ya, jadi semua itu manusia, jin yang termasuk di dalamnya setan dikumpulkan di padang mahsyar sudah. Ya. Yang jadi perbedaan hewan gitu. Apakah hewan itu akan dikumpulkan atau tidak? Ini jadi perbedaan pendapat para ulama. Namun dalil-dalil yang ada menunjukkan mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dalilnya mana? Kembali lagi kita bicara dalil, yaitu surat ya Al-Waqiah ayat 5. Allah katakan wa idzal wuhushu husirat. Wuhush itu artinya hewan liar, Pak. Hewan yang apa namanya ya sadis dan lain sebagainya. Ya, nah Allah mengatakan ketika binatang-binatang liar dikumpulkan, ya, kata para ulama, kalau seandainya binatang liar dikumpulkan, apalagi yang tidak liar.
dan pengumpulan ini adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Kemudian surat Asy-Syura ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabatin wa huwa 'ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Ya, wa ma batha fihima min dabatin, dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Ya, pada langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk melata ada di langit dan di bumi. Wa huwa 'ala jam'ihim, dan Allah Maha Kuasa ya mengumpulkan semuanya apabila Allah berkehendak. Ya, kalimat Allah Maha Kuasa apabila Allah mengumpulkan. Di sini berarti mereka akan dikumpulkan. Ya. Terakhir dalam surat Al-An'am ayat 38, bisa dibaca ya ayatnya nanti di rumah misalnya. Itu dalil bahwasanya binatang itu akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar ya dari Al-Qur'an, dari hadis. Demikian pula dari hadis. Ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'udunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i min syatil qurana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hak pasti akan dipenuhi kepada pemiliknya. Jadi kalau di dunia kita merampas hak, ingat di hari kiamat akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, jadi kezaliman yang terjadi ya dan hal-hal yang terjadi di dunia ini akan dikembalikan pada hari kiamat, sampai Nabi mengatakan hatta yuqada lisyatil jalha, sampai kambing yang bertanduk pun ya akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk, minasyatil qurana. Artinya kalau dulu di dunia satu kambing menanduk kambing yang lain sampai tanduknya hilang, itu ternyata nanti akan dikisos dan dituntut balas di padang mahsyar. Ya. Namun ikhwas sekalian, ya, adapun hewan-hewan memang dikumpulkan di padang mahsyar, dan ini ya dengan dalil yang ada menunjukkan pendapat yang kuat. Tetapi bukan berarti mereka akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Ya. Mereka itu dibangkitkan untuk ditegakkan keadilan di antara para hewan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Para hewan aja dituntut keadilannya di padang mahsyar. Tetapi mereka hanya akan berakhir di padang mahsyar. Selesai dituntut malas, ya, selesai dikisos dan lain sebagainya, ya, maka disebutkan kuni turaba. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada riwayat jadilah kalian tanah. Ya, jadi setelah semuanya selesai, maka binatang-binatang tersebut akan dijadikan tanah. Dalilnya mana? Surat An-Naba ayat 40. Ya laitani kuntu turaba. Artinya apa? Orang kafir mengatakan seandainya aku jadi tanah. Kenapa? Ya karena orang-orang kafir melihat hewan-hewan Allah jadikan tanah setelah dikisos. Makanya orang kafir pengennya seperti itu, dijadiin tanah. Ya, artinya apa? Tidak akan menghadapi yang namanya hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang kafir merasa ngeri. Ya, jadi mereka begitu diazab di kubur sudah tahu kondisi mereka setelah nanti dibangkitkan kemana tempatnya, udah tahu orang-orang kafir. Makanya begitu ngelihat, loh kok ini jadi debu. Wah, makanya seandainya saja saya jadi debu. Ya, nah ini Taib. Itu
tentang siapa yang dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya kita bicara sifat padang mahsyar. Di manakah padang mahsyar itu? Maka jawabannya ada di bumi. Ini yang pertama. Cuman perbedaannya bumi yang mana? Apakah bumi yang kita tinggali atau ada bumi yang lain? Ya, inilah yang menjadi perbedaan ketika menyikapi surat Ibrahim ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati ya wa barazilillahil wahidil qahhar." Di hari ketika bumi diganti dengan yang lain, demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Perkasa. Nah, kira-kira ya apakah bumi ini atau bumi yang lain? Ya, satu pendapat mengatakan bahwa yang akan menjadi padang mahsyar bukan bumi ini, tetapi bumi yang lain. Allah siapkan itu. Ya, ini pendapat ya yang pertama. Ya, dan ini pendapat banyak diantaranya oleh Ibnu Mas'ud, oleh Ubay bin Ka'ab dan lain sebagainya. Ya, tetapi wallahu alam, tentu Allah yang lebih mengetahui. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, ya, dan ini pendapatnya Ibnu Abbas. Ya, yang dimaksud bumi adalah bumi yang kita tempati tetapi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita tempati yang tentunya diubah menjadi padang mahsyar. Ya. Kemudian kenapa kita katakan bahwasanya ya ini yang lebih tepat dari dalil-dalil Al-Qur'an. Kenapa demikian, ikhwas sekalian? Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 4. Allah mengatakan apa? Yauma idzin ya, tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bumi akan bersaksi di situ. Ya. Jadi apa? Tafsiran dari ayat ini, bumi akan mengabarkan tentang apa yang terjadi di atasnya, dari kemaksiatan yang dilakukannya, dari ketaatan yang dilakukan di atas bumi tersebut. Jadi bumi ini akan menjadi saksi. Berarti pada hari kiamat itu akan hadir. Ya, maka menunjukkan ya bumi itu adalah bumi yang kita tempati saat ini. Makanya ya kita itu di atas muka bumi ini perintahnya apa? Memperbanyak ketaatan kepada Allah. Ya, karena ini yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, Pak. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensyariatkan apa? Kalau sholat Id berangkat pakai jalur yang berbeda dengan jalur pulang. Kenapa? Untuk memperbanyak saksi pada hari kiamat. Berarti ya bumi ini yang kita tempati. Apalagi Allah menegaskan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 3. Allah mengatakan wa idzal ardu muddat. Ketika bumi itu didatarkan semuanya. Ya, didatarkan semuanya. Naam. Ya, maka ini ya pendapat Abdullah ibnu Abbas adalah pendapat yang didukung dengan dalil dari Al-Quran. Ya. Nah, bahkan ketika Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya Rasul bersabda tentang seorang muadzin, la yasma'u mada sautil muadzin, tidaklah mendengar suara muadzin jin wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar suara muadzin baik jin, manusia atau apapun itu
kecuali dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ibnu Hajar mengatakan apapun itu, ya salah satunya adalah bumi. Ya, salah satunya adalah yang ada di atas muka bumi ini, baik itu pohon, batu, ya, dan lain sebagainya, itu menjadi saksi, ya, tentang muadzin yang akan tentunya diampuni dosa-dosanya. Nah, kalau kita meyakini pendapat Ibnu Abbas, ya, maka dikuatkan lagi sekarang. Bagaimana perubahan bumi menjadi padang mahsyar? Ya, dari mana kita ambil? Kembali dari Al-Quran. Yang pertama, ya, proses perubahan bumi yang kita pijak ini menjadi padang mahsyar adalah dengan Allah mengeluarkan isi perutnya. Ya, dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Ya. Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, para ahli tafsir mengatakan ini bukan sekedar gempa biasa. Ya, panjenengan mendengar atau merasakan gempa kan gimana rasanya? Tapi ini goncangannya lebih dahsyat daripada gempa. Ya, begitu digoncang dengan dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan beban-beban yang dikandung oleh bumi tersebut. Ya, ini ada dua pendapat mengatakan bahwasanya bumi mengeluarkan manusia yang dikubur. Ya, pendapat yang kedua, bumi mengeluarkan semua barang tambang yang ada di dalam bumi itu, dikosongkan semuanya. Ini yang pertama. Jadi bumi mengeluarkan isi perutnya. Dikuatkan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 4, Allah mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, ya, kosong jadinya bumi itu, ya, dan menjadi kosong. Ini, ya, peristiwa atau prosesnya. Proses yang kedua, ya, dan ini yang menjadi sebagian perbedaan pendapat, yaitu bumi didatarkan. Kalau kalimat bumi didatarkan berarti awalnya tidak datar. Ala kulli hal, Allah mengatakan tadi surat Al-Insyiqaq ayat 3, wa idzal ardu muddat, ketika bumi itu didatarkan, ya, semuanya jadi datar. Ya. Kemudian proses yang ketiga, Allah hancurkan itu gunung-gunung. Ketika kita tahu di hari kiamat gunung itu akan terbang seperti kapas, kan gitu. Sangat saking entengnya itu terbang kayak kapas. Kemudian apa? Tidak dikembalikan lagi, namun Allah hancurkan itu gunung-gunung semuanya. Makanya, ya, disebutkan di dalam surat Toha ayat 105 sampai 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang gunung. Ya, maka kata Allah, "Faqul," katakanlah, "yansifuha rabbi nasfa." Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Ya, jadi pada kondisi terbang, kemudian nanti tuh gunung. Ya. Fayadaruha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Kamu nggak akan melihat ada tempat yang rendah atau ada tempat yang tinggi di sana. Ini yang terjadi, Pak. Jadi maksudnya apa? Seluruh bumi ini datar. Kalau sekarang kan mungkin, ya, ada yang turun, ada yang naik terus gitu kan. Ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, macam-macam. Tapi nanti di padang mahsyar nggak ada, Pak. Ya, udah nggak ada gunung, udah nggak ada batu, udah nggak ada semuanya. Ya, karena memang tidak ada lagi tempat persembunyian di situ.
Ya semuanya rata. Gitu. Ya semuanya rata. Nah ini. Ya, ini yang terjadi pada bumi yang tentunya itu akan menjadi apa? Akan menjadi padang mahsyar. Kemudian ya, bagaimana kondisi pada saat itu? Ya, terutama pada manusia, karena yang disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra." Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah putih ya, yang cemerlang bagaikan roti yang bersih, kata beliau. Ya, kakursatin naqiyin, bagaikan roti yang bersih. Ya, laisa fiha ma'lamun li ahadin, kata Nabi. Pada saat itu tidak ada satu tanda pun bagi seseorang. Artinya enggak ada ya tempat berteduh, nggak ada apapun itu. Ya. Jadi semuanya itu kosong. Kita nggak tahu ini di mana nggak bisa. Kenapa? Emang nggak ada tanda saat itu. Ya, maksud tidak ada tanda adalah tidak ada jalan, tidak ada tanda jalan, nggak ada rumah, nggak ada gunung, nggak ada lembah. Ya, bahkan tidak ada pohon satupun. Ya, makanya nanti salah satu yang menjadi keistimewaan tentunya ini ada di padang mahsyar adalah orang yang mendapatkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelas VIP beda kan itu. Tapi hukum asal semuanya rata di situ. Ya. Nah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari ini menjelaskan dengan ya apa namanya ciri-ciri dengan detail tentang padang mahsyar. Bahkan disebutkan ada warnanya. Ya, tanahnya putih cemerlang. Kemudian Allah tegaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 18, yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Pada hari itu, Pak, kamu akan dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Ya, nggak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu nggak bisa menyembunyikan apapun. Nah, ini apa keadaan padang mahsyar sekarang? Ya. Sampai jam berapa tadi? 6:30 atau jam 6? 6:30 ya. Nah, yang pertama proses pengumpulan manusia. Ya. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan menjadi yang pertama kali dibangkitkan. Ya, keistimewaan beliau. Dalam hadis riwayat Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Ya. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru, kata. Aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan. Ya. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in. Aku adalah orang yang paling dahulu memberi syafaat dan aku adalah orang yang paling dahulu dibenarkan memberi syafaat. Nah, jadi Nabi mengatakan wa awwalu man yanshaqqu anhu ya al-qabru, yang pertama kali dikeluarkan dari kuburan. Cuman nah di sini tentu yang menjadi perbedaan pendapat. Ketika Nabi dibangkitkan, ternyata beliau melihat Nabi Musa sudah ada itu. Ya, ternyata beliau melihat Nabi Musa sedang bergantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih, ya Rasul mengatakan, la tukhabbiruni ala Musa, kata beliau. Janganlah kalian lebihkan aku terhadap Nabi Musa. Padahal tentunya kalau di derajat para nabi, Rasulullah paling utama jelas. Ya, tetapi Nabi di sini mengatakan jangan kalian lebihkan aku terhadap Nabi Musa. Fa innan nasa yas'akun
fa akunu awwala man yufik. Nanti pada saat seluruh manusia dimatikan dengan tiupan sangkakala, akulah yang pertama kali dibangkitkan. Fa akunu awwalu man yufik. Fa idza Musa batishun bijanibil arsy. Tapi ketika aku dibangkitkan, aku melihat Nabi Musa berpegangan kuat di sisi arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli au kana mimman istathna Allah. Aku enggak tahu, kata Rasul, apakah beliau termasuk orang yang dimatikan lalu dibangkitkan lebih dahulu daripada aku, atau beliau termasuk orang yang dikecualikan. Artinya beliau tidak mengalami kematian pada saat peniupan sangkakala. Dalam riwayat yang lain, ambu isa qabli, atau beliau dibangkitkan sebelum aku. Dan Nabi sendiri tidak menegaskan dalam hal ini. Ya, Nabi tidak tahu apakah Nabi Musa lebih dahulu atau beliau memang yang terkecuali. Wallahu alam. Ya, intinya berarti ketika Rasul bangun sudah ada Nabi Musa. Kemudian manusia akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak beralas kaki dan tidak membawa apapun. Sebagaimana manusia lahir dalam kondisi tidak membawa apapun, dikembalikan pula nanti seperti itu. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, yuhsarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghuratan uratan ghurla buhma. Ya. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, Pak. Ya, jadi nggak punya sendal. Ya, urah, tidak berpakaian. Ya, tidak berpakaian, sama sekali, telanjang bulat, Pak. Gurla, belum dihitan. Buhma, tidak membawa apapun, Pak. Ya, jadi apa yang kita kumpulkan di dunia dari harta dan lain sebagainya, begitu dibangkitkan nggak ada yang dibawa. Ya, lalu Allah menguatkan di dalam Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama bagi manusia, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Ya, kan kami akan melaksanakannya. Maka orang keluar dari perut ibunya kan kondisinya seperti itu, Pak. Ya, enggak pakai sendal, telanjang, belum dihitan, enggak bawa apa-apa kan itu. Ya. Maka ini pula yang akan terjadi pada hari kiamat. Kalimat pada hari kiamat maksudnya adalah pada saat padang mahsyar. Wow. Jadi ini perlu juga ya diingat bahwa kalimat pada hari kiamat biasanya diitlakan kepada kejadian di padang mahsyar dan setelahnya. Sebagian mungkin berpikir pada hari kiamat ya maksudnya pada saat peniupan sangkakala yang mana seluruhnya hancur. Tidak. Maknanya adalah ya pada saat pengumpulan hari kiamat, kebanyakan seperti itu. Ya. Ikhwas sekalian, ya, makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ya, begitu mendengar cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, an-nisa wal rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din." Wahai Rasul, apakah laki-laki dan perempuan saling melihat satu dengan yang lainnya? Kondisinya telanjang ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Wahai Aisyah, perkaranya lebih berat, lebih sulit daripada saling melihat satu dengan yang lainnya. Makanya pada saat ini
Mereka belum mencari keluarganya masing-masing, Pak. Mereka hanya mikirin dirinya sendiri. Nah, ini saya selamat apa enggak? Ya, kira-kira saya ini akan diselamatkan atau tidak. Jadi belum ada kepikiran keluarga. Ya, baru nanti begitu selamat dan sudah mau menuju surga misalnya, mereka mencari keluarganya di situ. Nah, di sini enggak. Ya, jadi saking dahsyatnya hari itu di padang mahsyar, mereka meskipun telanjang tapi tidak ada keinginan nyari yang lain. Enggak ada keinginan ngelihat yang lain, yang dipikirin dirinya sendiri udah. Ya, nah, ya. Kemudian setelah itu, ya, kalau tadi adalah proses di padang mahsyar, ya, proses pengumpulan. Sekarang adalah proses kebangkitan manusia dari alam kubur. Ya, ada beberapa proses tentunya. Ya, Allah sebutkan yang pertama surat Al-Qamar ayat 7. Ya, di mana manusia bangkit dari kubur, ya, dalam kondisi yang bingung seperti belalang, Pak, yang terbang ke sana kemari. Allah katakan, yahrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, kan gitu. Manusia itu keluar dari kuburan seakan-akan belalang yang terbang. Ya, sebagian mengatakan diartikan laron, Pak. Ya, laron kan terbang itu udah terbang aja. Ya, belalang seperti itu, jadi dia nggak tahu arah, bingung. Nah, ini yang terjadi. Ya, mereka datang dari arah manapun dan bingung, yang namanya juga baru dari kuburan dan lain sebagainya. Ya, dalam ayat yang lain surat Al-Qari'ah ayat 4. Ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron. Nah, ini yang terbang. Ya, jadi kesana kemari, bisa jadi nabrak tembok dan sebagainya kalau kita lihat laron atau belalang seperti itu, Pak. Dalam kondisi yang banyak, jenengan bayangkan ada laron banyak atau belalang banyak, terbang semua. Maka ada yang nabrak tembok, ada yang apa dan lain sebagainya. Ini kondisi manusia saat itu. Ya, dan ini salah satu uslubnya Al-Qur'an kayak gitu, Pak. Uslubnya Al-Quran itu ketika menggambarkan sesuatu nanti diumpamakan dengan yang lain supaya manusia itu berpikir, oh seperti ini ternyata kejadiannya kan. Ya, nah, ya, taib. Ya. Kemudian apa? Ya. Selanjutnya adalah, ya, begitu dibangkitkan dari alam kubur, ya. Lalu selepas itu manusia akan diberi pakaian. Jadi sudah dibangkitkan, telanjang semuanya. Ini tidak telanjang terus menerus, ya, tidak telanjang terus menerus, tetapi mereka akan diberi pakaian. Setelah semuanya ngumpul jadi satu, ya, maka Allah berikan pakaian. Yang pertama diberi pakaian dalam hadis riwayat Bukhari adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Al-Bukhari, wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya yang pertama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan ini salah satu keutamaan Ibrahim. Tapi jarang kita dengar, ini mungkin bisa jadi. Karena memang keutamaan Ibrahim udah banyak dalam Al-Qur'an. Ya, sudah banyak di dalam Al-Quran. Kita sebut aja beliau sebagai satu orang tapi sudah dianggap sebagai umat yang besar karena tauhid yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi keutamaan-keutamaan yang mungkin, ya, kecil dan lain sebagainya tidak bisa disamakan dengan keutamaan yang ada di dalam Al-Quran. Ya, para ulama kemudian, ya, menafsirkan hadis ini, kenapa Ibrahim menjadi yang pertama kali diberi pakaian. Ya, di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya ini karena takutnya, ya, Ibrahim kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai beliau berani menghancurkan berhala. Sampai-sampai beliau berdebat dengan kaumnya.
dengan ayahnya, dengan Raja Namrud dan lain sebagainya. Ini alasan yang pertama ya, disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Sebagian mengatakan ya, kenapa Ibrahim yang pertama? Ini juga ada di dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa Ibrahim ketika akan dibakar ya, sebagaimana orang mau disiksa, ditelanjangin dulu. Kondisinya apa? Disuruh buka bajunya. Ya, jadi sebelum diikat di manjanik, Pak, namanya. Manjanik itu seperti ketapel besar. Itu suruh telanjang. Ya, dibuka bajunya. Kemudian dilemparkan ke dalam api. Maka sebagai bentuk kemuliaan bagi beliau, beliau didahulukan bahkan sebelum Rasul. Ya, bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Kemudian ikhwas sekalian, ya, pada saat itu matahari didekatkan seukuran 1 mil. Ya, kemudian apa? Neraka jahanam didatangkan. Ya, neraka jahanam didatangkan. Ya, itu ya di atas kita 1 mil, Pak. Nah, ukurannya macam-macam, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 1,6 kilo dan lain sebagainya. Intinya dekat, Pak. Manusia itu tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Lalu apa? Pada saat itu neraka jahanam didatangkan dulu, subhanallah. Bagaimana Allah, ya tentunya kita bicara alam gaib, bagi Allah itu mudah mendatangkan neraka jahanam. Tetapi yang kita ya garis besar di sini, sampai Allah harus mendatangkan neraka jahanam di situ. Dalam hadis riwayat Muslim, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Pada saat itu neraka jahanam didatangkan, laha sab'una alfa zimamin. Ia mempunyai 70.000 tali kekang yang ditarik, Pak. Ma'akul lizimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap tali kekang terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi talinya 70, setiap tali ditarik 70.000. Ya, begitu besarnya neraka jahanam. Ya, bayangkan, Pak. Sekarang kalau kita bayangkan padang mahsyar, ya Allah dekatkan matahari. Yang kedua apa? Neraka jahanam didatangkan. Sudah gitu manusia dari awal sampai akhir kumpul. Gimana kondisi pada saat itu berarti, Pak? Ya, panas. Gitu. Ya, panas, Pak. Ya, kenapa? Coba bayangkan. Ya, bahkan ketika tidak ada matahari, misalnya di sini nih, ini ternyata semua manusia kumpul di sini, plek semuanya, nggak bisa gerak, panas apa mboten, Pak? Ya, panas. Nah, ini terjadi di padang mahsyar karena kondisi manusia mau ke depan nggak bisa, ke samping kiri kanan juga nggak bisa, ke belakang nggak bisa, jadi stagnan di situ. Matahari di atasnya. Itu kan neraka jahanam datang, subhanallah. Jadi panas banget saat itu. Dan mereka semua kiaman, berdiri, Pak. Nggak ada istilahnya kok habis berdiri pingsan kayak lagi upacara, tuh nggak ada, Pak. Ya, semuanya berdiri. Nggak ada izinnya Allah, saya pengen rebahan, nggak bisa. Gimana rebahan? Jalan ke depan belakang nggak bisa. Ya, dan mereka berdiri berpuluh-puluh tahun, ya, menunggu syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang mungkin sering kita dengar dari para ya ustadz atau kiai, ya, nabi yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Karena memang kita nunggu itu pada saat itu. Ya, setelah beratus-ratus tahun baru datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam, tolong dong. Ya, segera sampaikan kepada Allah. Nabi Adam menolak. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, terus semuanya ditolak kecuali kepada Rasul. Begitu Rasul, ana laha, kata beliau, yaitu tugasnya saya. Ya, nah di situ, ya, subhanallah, ini kondisi ya di padang mahsyar pada saat itu. Tentunya
Ya, kalau kita bisa melihat kondisi masing-masing orang berbeda-beda, Pak. Ya. Di sana ada 3 golongan. Ada orang kafir, ya. Ya, kemudian apa? Ada orang mukmin, tapi ada yang ketiga orang ahli maksiat. Nah, ini beda-beda hukumannya. Ya, berbeda kondisi di padang mahsyar. Adapun orang kafir, ya, dan ini sebagai bentuk pelecehan terhadap mereka, mereka akan dibangkitkan dengan kondisi berjalan melalui mukanya. Ya, kita pikirkan orang berjalan pakai kaki. Ini orang kafir berjalan pakai muka. Ya, subhanallah. Kenapa demikian, Pak? Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, kita sebutkan dalilnya dulu. Ya, ayat 97 Allah mengatakan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami kumpulkan mereka orang-orang kafir ini pada hari kiamat di padang mahsyar dengan wajah yang berjalan, ya, dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Ya, ada sahabat nanya, yaitu Anas bin Malik. Ya, Anas mengatakan ada sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kaifa yusarul kafir ala wajhihi yaumal qiyamah. Gimana caranya manusia, ya, orang-orang kafir berjalan dengan wajahnya? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaisal ladzi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumsiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Bukankah zat yang bisa menjadikan orang berjalan dengan kedua kakinya di dunia mampu untuk menjadikan dia berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat? Artinya Rasul mengatakan bagi Allah itu mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Memang kalau kita bayangkan gimana caranya, ya jalan pakai kepala, pakai muka dan lain sebagainya. Ya. Maka Nabi mengatakan bukankah Allah mampu? Ya, maka ketika kita bicara tentang akhirat, jangan berbicara dengan akal kita. Ini. Karena kalau sudah bicara sama akal, apalagi seperti orang-orang Mu'tazilah yang mendewakan akal, yo habis, Pak. Oh, nggak mungkin gitu. Oh, mereka dari mulai adab kubur aja udah mendustakan. Masa di kuburan kok bisa diadab? Masa di kuburan kok bisa diluasin? Ini orang-orang pendewa akal. Tapi kita bicara akhirat. Nah, maka yang kita bicarakan dalil. Dan kemampuan Allah jangan disamakan dengan kemampuan manusia. Ya jauh. Kenapa orang kafir dijadikan berjalan dengan wajahnya? Ya, satu, wajah adalah anggota tubuh paling mulia, Pak. Makanya kita nggak boleh memukul wajah. Ya, seseorang, Nabi mengatakan ketika ada wanita tanya kepada Rasul, apa haknya seorang wanita terhadap suaminya? Salah satunya, Pak, wala tadribul wajah. Jangan kamu tempeleng wajahnya. Ya, naudzubillah, ya sering banyak sekali konsultasi yang masuk, suaminya KDRT sampai ya nempeleng wajah. Naudzubillah. Nah ini. Ya. Sebagian ketika saat saya alhamdulillah nggak pernah nempeleng wajah kan, tapi nendang, ya sama lebih parah kan gitu. Ya, lebih parah KDRT-nya sekarang, masya Allah. Ya, dan ini bukan terjadi pada orang umum, saya herannya gitu. Tapi pada ikhwah yang sudah ngaji, itu yang bikin. Padahal udah ngaji lama, udah jelas dalilnya dan lain sebagainya, tapi masih melakukan KDRT terhadap ya istrinya, naudzubillah. Nah di sini, nah orang kafir dijadikan tempat yang termulia malah buat jalan. Ya, nah ini, ya, karena mereka selama di dunia nggak mau sujud. Ya, coba kondisi terbaik saat sholat ya saat sujud. Lah orang kafir nggak mau sujud. Ya, naudzubillah. Ya maka ya Allah kembalikan mereka. Ya jadikan mereka tempat termulianya malah ya jadikan untuk berjalan. Kemudian orang kafir tadi ya dibangkitkan dalam kondisi buta, tuli dan bisu dengan dalil-dalil yang ada.
Ya, kemudian apa? Ya, saya bacakan poin-poinnya saja karena waktunya sudah tidak cukup. Ya, wajahnya kemudian menghitam, ya, penuh dengan debu. Ini dalilnya dalam surah Al-Abasa ayat 40 sampai 42. Ya, silakan bisa dilihat surat Abasa. Ya, kemudian apa? Surat Al-Qamar ayat 7 menyebutkan bagaimana orang kafir matanya terbelalak hampir keluar, Pak. Kenapa? Saking takutnya pada hari itu. Tadi kita sudah katakan, begitu dibangkitkan mereka sudah ngerasain takut yang sangat. Lihat binatang jadi tanah, mereka pengennya jadi tanah. Ya, maka yang namanya orang ketakutan itu gimana? Ya matanya terbelalak di situ. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Qamar ayat 7. Ya, nah, ya, dan lain sebagainya dari keadaan orang-orang kafir yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan bahwa mata mereka membiru, ya, tapi sebagian riwayat tubuh mereka yang membiru. Kondisi yang kedua, pelaku maksiat. Gimanakah pelaku maksiat? Ini macam-macam. Kita sebutkan contohnya aja. Orang pelaku maksiat sombong. Orang yang sombong, Nabi mengatakan orang yang sombong, ya, amsaladzurri fi surati rijal, dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi bentuknya seperti semut, ya apa, tapi berbadan manusia, kecil banget, Pak. Manusia tapi kecil banget. Kenapa? Ya, yakshahumudz dzullu min kulli maka, mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Nah, ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai amalan. Di dunia sombong, maka di padang mahsyar dikecilin sama Allah. Ya, orang yang berjalan dengan kesombongan, dia merasa tinggi di muka bumi ini, maka di padang mahsyar lihat dia seperti semut, ya, yang hampir-hampir keinjak manusia yang lain. Kemudian ahli maksiat yang lain, ya, orang yang memiliki banyak istri lalu tidak berbuat adil, maka di padang mahsyar gimana, Pak? Kira-kira di padang mahsyar gimana? Jalannya miring. Nah, ini biasanya kan bapak-bapak apal di sini dalil ini, ya. Ya, artinya udah paham kalau ini. Orang yang nggak adil, ya, jalannya miring. Nah, ini apal semua biasanya. Nah, ini terjadi nanti di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Ya, maka ini menunjukkan hati-hati dalam berpoligami. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dia akan berjalan dalam kondisi miring ketika dia lebih mementingkan istri mudanya daripada istri tuanya, ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa? Orang yang meminta-minta, ya, orang yang meminta-minta, maka pada hari kiamat wajahnya nggak ada daging. Nabi mengatakan, ya, seseorang yang terus meminta, maka dia menjumpai Allah di hari kiamat dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya. Ya, walaisa fi wajhihi mus'atul lahmin. Ya, ya, karena mereka minta-minta, Allah hukum dengan hal seperti itu. Ya. Kemudian pedagang yang tidak jujur, ya, maka apa? Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Ya, lalu mereka mendatangi Rasul, fastajabu lahu. Lalu mengangkat pandangannya kepada Rasul. Faqala inna tujaru yub'atsuna yaumal qiyamah fujaran. Nah, ini hukum asalnya di sini nih kalimatnya. Sesungguhnya pedagang itu dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi orang yang berdosa. Nah, ini bahayanya pedagang dulu di sini. Ya, jadi hukum asalnya Nabi membuat dulu. Oh, pedagang itu dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi berdosa. Kecuali, ya, ini yang kita cari pengecualiannya di sini. Illa manittaqa wa barra sadaqa. Kecuali yang bertakwa dan apa? Berbuat baik lalu jujur. Nah, ini. Ya, jadi kalau mau selamat di padang mahsyar, 3 hal ini harus ada daripada pedagang. Bertakwa, berbuat baik, dan jujur. Ya, 6. Dan yang lain. Ya, kemudian kondisi yang terakhir, kondisi orang-orang yang bertakwa, jelas mereka dibangkitkan dengan penuh rasa aman.
Ya, surat An-Naml ayat 89 menjelaskan bagaimana keadaan mereka. Wahum min faza'i yawma idzin aminun. Mereka merasa aman pada hari itu. Ya, pada hari itu dan lain sebagainya. Ya, kemudian mereka tidak merasa sedih, wajah mereka berseri-seri. Ini kondisi orang-orang yang bertakwa, yang dia tidak memiliki dosa-dosa besar. Ya, mereka itu apa? Mendapatkan kenikmatan pada saat itu. Di antaranya tentu apa? Para mujahid, orang yang mati syahid. Ya, di antaranya apa? Orang yang sering berpuasa. Nabi mengatakan apa? Ya, orang yang berpuasa mulutnya itu lebih harum di sisi Allah daripada ya minyak misik. Ini kapan? Bukan di dunia, Pak. Kan gitu. Ya, jadi sebagian orang kan orang puasa harum seperti misik. Ya bukan di dunia kejadian ini, tapi kapan? Di padang mahsyar. Ya, kalau di dunia orang puasa kok malah nggak sikatan, ya sama baunya, bahkan lebih buruk. Ya, nah ini maksudnya adalah di dunia. Kemudian muadzin, di mana mereka menjadi orang yang paling panjang lehernya, ya, dan orang-orang yang lain dari orang-orang yang bertakwa. Itulah kondisi, sekedar contoh kondisi ahli maksiat, kondisi orang yang bertakwa, dan kondisi orang-orang kafir. Itulah sedikit tentang ya apa padang mahsyar. Ya, kondisi pada saat itu tentunya dibanding di antara kondisi-kondisi ini ada yang dikecualikan, yaitu orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada naungan. Kan tadi sudah kita lihat nggak ada pohon, nggak ada batu. Ya, tetapi ternyata arsy Allah ada di situ. Di mana arsy Allah itu menaungi beberapa orang. Ya, yang ini yang kita katakan kelas VIP, Pak. Ya, syaratnya apa? Anda harus menjadi imam yang adil. Ya, Anda harus hatinya terikat dengan masjid. Anda harus apa? Ketika diajak berzina oleh wanita cantik, kaya, punya uang, punya kedudukan, lalu mengatakan, aku takut kepada Allah. Lah ini kelas-kelas khusus, Pak. Ya, kelas-kelas khusus, tarifnya beda tentunya. Ya, di antaranya orang yang membebaskan ya hutang dan lain sebagainya. Mereka ini Masya Allah, yang lain kepanasan, mereka tidak kepanasan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ini sudah mau 6:30. Ya, perlu pertanyaan atau enggak, Pak? Cukup ya? Cukup ya? Ya, monggo. Insya Allah kita masuk ke sesi 2, tapi beda pembahasan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit untuk mengingat kembali, ya, supaya kita itu yakin, seyakin-yakinnya ada kehidupan lain. Jangan seperti orang-orang kafir yang menganggap bahwasanya selesai di dunia. Ya, itu tidak. Maka fungsi jenengan ngaji, Pak, fungsi jenengan hadir ke majelis ilmu niku napa adalah supaya kita ingat yang namanya kampung akhirat itu. Ya, makanya ya ketika ada kalimat al ilmu khasyatullah gitu. Ilmu itu adalah yang melahirkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan udah ngaji puluhan tahun, kalau masih belum takut dengan kampung akhirat, masih belum takut dengan Allah, berarti ilmunya belum masuk ini, Pak. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni kalaulah ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.